10 juta kalau ada tulisan Adonai untuk menghilangkan kata ini. Adonai. Pak, saya sudah katakan, walaupun ditulis memang di situ WH itu tetap dibaca Adonai. Tapi Bapak jangan melempar-lempar uang 10 juta, Pak. Saya siap memperlihatkan kepada Bapak bahwa di dalam Alkitab ada Adonai. Bapak siap 10 juta? Oke, sebentar dulu, Pak. Oke, berhenti dulu. Terima kasih. Stop, Pak. Ini masih dalam suasana yang menjawab, situasinya menjawab. Oleh karena itu ini masih jelas. Klarifikasi ya. Oke, tapi saya mohon dua pembicara ini mohon kalau memang mau mengkantor instruksi kepada saya. Oke? Baik. Oke. Bentar. Baik. Jadi jelas bahwa karena orang Israel merasa berdosa dan salah terus-menerus dan menderita, maka Septuagint tahun 300 sebelum Masehi membuat fatwa bahwa semua tulisan YHWH dibaca Adonai. Tapi tulisannya tetap YHWH. Betul, Pak. Nanti dulu, Pak. Bab ini ada jalurnya moderator. Tapi mohon Pak waktu Pak 1 menit lagi nih, Pak. Oke. Iya. Kalau saya terima surat dari Pak moderator kepada yang terhormat Cahyadi Nugroho, yang terima anak saya misalnya, lalu dia berkata, Cahyadi Nugroho dapat surat, tidak ada yang berani dia begitu. Bapak dapat surat, tapi tulisannya Cahyadi Nugroho. Jadi Anda harus tahu hormat orang Israel kepada nama YHWH itu, maka dia menyebut itu sehari-hari Adonai. Tapi kalau ditanya siapa nama bapakmu, dia akan berkata Nugroho. Orang Israel kalau ditanya siapa nama Allahmu, Yahweh. Jadi ini pengertian yang harus jelas. Jadi dalam hal ini dia tidak berani ngomong seperti itu. Jadi yang kedua, klarifikasi. Dalam bahasa Yahudi dan bahasa Arab itu tidak ada huruf besar, tidak ada huruf kecil. Saya belum pernah melihat alif besar, itu belum pernah lihat saya. Oke, ada tambahan. Oke. Benar. Mengenai Yesaya 7 ayat 14, itu memang dalam bahasa aslinya, dalam kamus Strong's juga disebutkan itu berasal dari kata virgin ya. Jadi anak dara yang belum pernah menikah. Dan sekalipun itu ditulis di dalam zaman Raja Ahaz, tetapi sampai hari ini barangkali kecuali Pak Sanihul Munir juga punya bukti lain, dan saya menambahkan 2 juta untuk itu, apabila ada anak dara belum pernah kawin, belum pernah punya suami dari zaman Raja Ahaz yang punya anak, Bapak punya buktinya, silahkan ditampilkan. Tetapi yang anak dara, perawat, belum pernah kawin, punya anak, hanya Maria, Ibu Yesus. Oke, terima kasih. Ini kayak judi saja kita di sekarang ini, 2 juta, 10 juta. Oke, kalau gitu 10 juta buat saya nanti, Pak. Oke, silakan sini, Pak. Oke. Nah, Bapak, langsung, Pak. Ya. Bapak ini terlalu mengobrol-obrol uang, tapi malah tidak memahami persoalan. Bapak mengatakan bahwa tolong perlihatkan kalau ada orang yang dilahirkan oleh perawan. Di mana dalam perjanjian lama ada kata perawan terhadap Yesaya pasal 7 ayat 14 itu? Bahasa aslinya, Pak. Bukan, itu perempuan muda. Masya Allah, silakan. 10 juta saya Pak dapat, Pak. Dari ini 2 juta, jadi 12 juta kepada saya nih, Pak. Sudah lihat? Bahasa Ibrani-nya adalah Alma. Alma itu perempuan muda. Perawan bahasa Ibrani-nya adalah Betulah. Bapak keliru. Oke. Monggo, Pak. Silakan, Pak. Dalam kamus Strong itu diambil pada angka 5959, betul Alma. Dan kata dasarnya di 5958 itu bisa disebut perempuan muda, tetapi lebih banyak diartikan sebagai virgin, perawan. Tidak bisa, karena virgin. Kalau kita punya sumber yang berbeda, Pak, barangkali kita perlu konfirmasi kepada penulis. Berikan kesempatan kepada saya. Oke. Ya.
Jadi virgin itu dalam bahasa Ibrani sudah ada, betulah. Ya, jadi kalau kuda kita artikan kucing itu tidak bisa karena kuda itu sudah ada namanya kuda. Jangan kucing kita samakan kuda, tidak bisa. Walaupun sama-sama 4 kakinya. Nah, Oke. kemudian ini Pak, tolong jangan lagi diulang-ulang bahwa Yahweh itu, Adonai itu tidak ada dan sebagainya. Betul, teksnya itu Yahweh, tapi diucapkan Adonai. Ya kan begitu. Sejak diterjemahkan pada 300 tahun sebelum Masehi oleh Septuagint yang ke dalam bahasa Yunani, itu sudah pakai sudah menggunakan Kyrios, bukan Adonai, Kyrios. Adonai itu bahasa Ibrani-nya, pakai Kyrios bahasa Yunani. Tetapi Bapak salah membaca. Ini yang saya protes. Bapak menyampaikan kepada umat, kepada audiens, Ulangan pasal 6 ayat 4 atau Markus pasal 12 ayat 29. Sama Israelu Adonai Elhainu Adonai Ehad. Bapak mengatakan Ha Elohim Ha Ehad. Tidak ada begitu Pak. Silakan buka Alkitab ini. Tidak ada Ha Elohim Ha Ehad. Tolong Pak jangan dikibulin umat ini. Kita berikan informasi yang benar. Itu yang mestinya Bapak jelaskan. Bukan Bapak mengatakan apakah YHWH ini diganti dengan Adonai. Itu memang benar diganti ucapannya. Tetapi Bapak mengucapkan Ha Elohim Ha Ehad itu ngibul. Oke, silakan Pak. Klarifikasi. Saya klarifikasi coba dengan penjelasan saya tadi. Ditulis Yahweh Elohim Yahweh Ehad. Diucapkan, dibaca oleh orang Yunani Ibrani karena tidak berani memanggil nama itu. Disebut Adonai Elohinu Adonai Ehad. Dalam sehari-hari saya bertemu dengan orang Israel, silahkan datang ke Israel. Adonai pun dia tidak berani sebut. Dia sebut itu Ha Elohinu Ha Ehad. Bagaimana? Ha Elohinu Ha Ehad. Itu ucapan sehari-hari orang Israel. Silahkan datang ke Israel. Kalau ini pembuktian, silahkan datang ke Israel. Jadi dalam hal ini harus jelas. Tulisannya Yahweh Elohinu Yahweh Ehad. Dibacanya Adonai Elohinu Adonai Ehad. Tapi dalam pembicaraan sehari-hari dia tidak berani menyebut Adonai pun, dia menyebut itu Ha. Artinya dia. Yang sama juga artinya dengan Hu. Karena memang itu bahasa yang serumpun. Pertanyaannya Pak. Jadi klarifikasi tadi. Ya. Jadi jangan saya dibilang ngibul. Sebab saya bukan tukang ngibul. Oke Pak, silakan langsung. Ya. Jadi ini kekibulan lagi yang kedua dan yang ketiga. Bapak mengatakan bahwa orang sehari-hari menggunakan Ha Elohim Ha Ehad. Itu tidak benar. Saya baru datang dari Israel tanggal 29 April sampai dengan tanggal 4 Mei. Para peserta jangan emosional. Ini ilmiah, debat ilmiah. Jadi punya argumentatif masing-masing. Oke? Ini buku yang saya tulis ya, dan VCD saya, dialog saya dengan Rabbi Chaim Richman di Israel. Direktur Temple Institute. Saya langsung berdialog. Apa dia sebut? Bukan Ha Elohim Pak, Hashem. Hashem, the name. Bapak mengatakan Ha itu dia, tidak benar. Kibul yang ketiga. Ha itu artinya the, bukan dia. Dia dalam bahasa Ibrani itu adalah Hu. Nah ini Pak, jadi mari kita berbicara yang jujur. Terima kasih. Oke, terima kasih. Silakan Pak. Ya, saya ingin menyampaikan tanggapan. Tadi Bapak katakan Bapak tidak berurusan dengan Mesias. Semoga Bapak masih ingat dengan buku ini. Saya rasa tahun kelahiran 47 masih cukup bisa mengingat dengan buku ini yang Bapak tulis sendiri. Di halaman akhir halaman 99 dengan judul Muhammad adalah Mesias dan Al-Masih. Di dalam akhir dari tulisan ini Bapak menuliskan, Nabi Muhammad dengan Islamnya memenuhi kriteria Mesias yang diharapkan umat Israel. Nabi Muhammad adalah kepala pemerintahan, pemimpin agama serta panglima perang yang menaklukkan Jazirah Arab dan seterusnya.
Bapak di halaman depan begitu jelas menjelaskan bahwa salah satu syarat Mesias bagi Israel adalah anak Daud. Bagaimana Bapak bisa menjelaskan